Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumara. Menjadi babu, buruh dan budak sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Dari kecil, saya tidak pernah berani meluangkan wajah. Apalagi di Kalangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasiri, guru madrasah saya pernah bilang, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu, dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh anggota PKI dihukum. Bapak itu Sumara itu kan PKI. Iya toh. Iya. Dulu itu Bapak itu Sumara diciduk sama tentara. Makanya jangan dekat-dekat sama si Sumara. Nanti bisa-bisa kena ciduk, kena tangkap. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan ada PKI. Benar kata Simba. Seharusnya Bapak itu tidak usah terus kelapa. Tidak usah jadi kusir andong. Tidak usah yang tergulak ke Denwasto. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang benar bapak saya bersalah, lantas apa iya? Saya, Simba dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya. Dikucilkan, dirampas darah kami, selalu terjebak di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja dengan juragan beras. Namanya Bu Juarti. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Tapi untuk kemudian terpelanting dan jatuh ke jurang yang sangat curam. Saya tidak mungkin meneruskan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak mungkin menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jadah jika mempunyai istri seperti saya. Saya ingin lari, mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak dimengerti hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar menjadi seorang TKW. Segala syarat saya penuhi,
mulai dari biaya kelurahan, daftar kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala kata bengek lainnya. Ya ternyata panjang sekali. Akhirnya jadilah saya, Sumarah binti Suliman, menjadi TKW dan predikat NEM tertinggi, jadi babu di negeri orang. Kosinus tangan diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, Aristoteles monokoti jadi irama kain pel, teori pidato jadi omelan dan majikan. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhung, ramah tamah kekeluargaan dan gotong royong? Mana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Saya pikir pagi, dengan menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas di balik coba-coba hitam majikan saya, di balik tanda-tanda hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang. Dan saya, Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa, Pak Hakim. Tapi saya harus berani menolakkan wajah, meludahi muka orang yang merendahkan saya, mengambil pisau tajam untuk kemudian saya hunuskan mata pisau itu ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Saya bunuh majikan saya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumarah. Saya siap mati.